Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 10 ayat pertama sampai 11. Mazmur pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan bacakan secara bergantian sampai selesai. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia mengendap di pintu yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, temanya hindari kesombongan. Hindari kesombongan. Dan secara khusus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud mengenai orang-orang fasik. Bagaimana orang-orang fasik di sini begitu sombong ataupun meninggikan hati. Dan tentunya apa yang mereka lakukan begitu jahat. Kita tidak tahu pasti siapakah orang-orang fasik yang dimaksud oleh Raja Daud di sini. Apakah yang dimaksud orang-orang fasik di sini adalah bangsa-bangsa yang begitu membenci bangsa Israel? Atau orang-orang fasik di sini adalah musuh-musuhnya di dalam kerajaan Israel yang begitu dengki dan benci kepada Raja Daud sendiri. Dan juga tidak bisa dipastikan apakah yang dimaksud orang-orang yang tertindas di sini hanya menuju kepada Raja Daud atau menuju kepada sekelompok orang tertentu atau menuju kepada bangsa Israel sendiri. Nah, tetapi yang pastinya di sini Raja Daud memberitahukan tentang kesombongan orang-orang fasik. Dan Daud tentunya dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera bertindak melawan orang-orang fasik ini. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, Mazmur ini dimulai dengan sebuah doa dari Raja Daud. Suatu harapan dari Raja Daud supaya Tuhan segera bertindak, segera menolong. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Di sini kita melihat seolah-olah Daud mengatakan bahwa Tuhan itu dia jauh sekali, ataupun seperti dia tidak bertindak apapun. Dia tidak melakukan apapun untuk menghukum orang-orang fasik. Makanya di sini Daud mengatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Seolah-olah bahwa Tuhan menghindari ataupun menjauhkan dirinya. Dia tidak mau berurusan, dia tidak mau bertindak menghukum orang-orang fasik. Di
Di sini dikatakan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Ketika orang-orang berharap kepada Tuhan, Daud merasa Tuhan tidak segera bertindak menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Makanya di sini dikatakan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Nah, ini adalah hal biasa yang bisa dialami oleh setiap orang. Terutama ketika dia di dalam keadaan terdesak sekali ataupun dalam keadaan sulit sekali dan pertolongan itu belum datang-datang, dia akan menunjukkan suatu perasaan bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarnya, Tuhan tidak bertindak segera menolongnya. Karena keadaan yang begitu sulit dan dia belum bisa keluar dari keadaan tersebut, maka kita bisa melihat ekspresi ataupun tanggapan, yaitu berpikir bahwa Tuhan seolah-olah menjauh ataupun dia bersembunyi. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud. Tetapi apakah Tuhan dia menjauh ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita dalam kesulitan? Dan jawabannya tentunya tidak. Tuhan tidak pernah lari ataupun dia bersembunyi ketika kita menghadapi kesulitan. Dia selalu ada, dia selalu memperhatikan. Dan kalaupun kesesakan itu kita alami, semuanya atas izin Tuhan, semuanya atas kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan tentunya punya waktu yang tepat, yang sesuai dengan kehendaknya, di mana dia akan bertindak nantinya. Jadi, kita jangan berputus asa ataupun seperti seolah-olah hilang pengharapan ketika kita di dalam kesesakan dan belum keluar-keluar di sana dalam waktu yang begitu panjang ataupun lama. Nah, Tuhan selalu memperhatikan dan pada waktunya dia akan menolong kita. Lalu apa yang disampaikan oleh Raja Daud mengenai kesesakan yang dialami oleh orang-orang yang tertindas, dan mungkin juga Raja Daud termasuk dalam hal ini. Di sini dikatakan ayat yang kedua, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Di sini dikatakan orang fasik. Fasik itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan, tidak ada rasa takut kepada Tuhan, apa yang dia mau, yang dia lakukan. Karena bagi dia tidak ada Tuhan. Bagi dia tidak ada aturan yang bisa mengikat dia. Hanya sesuai keinginannya saja. Apa yang dia mau, dia lakukan. Dikatakan di sini, mereka begitu congkak. Congkak artinya sombong, meninggikan diri, meninggikan hati. Dan dikatakan di sini, ya, dengan kesombongan mereka memburu orang-orang yang tertindas. Memburu artinya mereka begitu bernafsu, ya dikatakan giat, bernafsu untuk menangkap, menindas, bahkan membunuh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Karena mereka merasa hebat, kuat, punya power. Mereka merasa berkuasa. Jadi untuk memuaskan hawa nafsu mereka, mereka bertindak sewenang-wenangnya terhadap orang yang lemah. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah kecongkakan daripada orang-orang fasik di sini. Dan dikatakan di sini dia yang ketiga, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Dikatakan memuji-muji keinginan hatinya. Maksudnya adalah mereka
begitu bangga, begitu senang sekali, begitu meninggikan apa yang mereka mau, mereka pikir kami bisa dapatkan. Apa yang saya mau, saya bisa capai, saya bisa dapatkan. Sehingga mereka merasa puas dan terus meninggikan diri karena apa yang mereka inginkan itu mereka bisa dapatkan. Nah, itulah orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong memang seperti demikian. Karena dia merasa apa yang dia mau itu akan tercapai. Apa yang dia pikirkan itu pasti akan terlaksana. Dan dikatakan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Orang yang loba-loba di sini adalah orang yang serakah. Begitu tamak. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Dan mereka ini tidak segan-segan mengucapkan kata-kata yang menghujat Tuhan. Kata-kata dikatakan di sini mengutuki, menista Tuhan. Kata-kata yang benar-benar menghina Tuhan. Karena mereka berpikir apa yang kami mau, tak ada yang bisa menghalangi. Tak ada yang bisa menggagalkan. Semua yang dia pikir, semua yang dia inginkan, dia bisa dapatkan. Sehingga mereka begitu merendahkan Tuhan Allah kita. Itulah sifat daripada orang-orang fasik ini, orang-orang loba yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang serakah. Dan lihat ayat yang keempat, di sini lebih memuncak lagi. Dikatakan kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Batang hidungnya ke atas. Ini bukan menunjukkan bahwa mereka memandang Tuhan lalu memuji Tuhan. Tapi batang hidungnya ke atas ini menunjukkan bahwa dia begitu sombong. Dia meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melihat atau kita bisa tahu ya ketika ada orang-orang tertentu kalau dia sombong, wah kepalanya di atas, dia merasa bahwa dialah yang paling hebat, paling tinggi, paling bisa, kepalanya tegak ke atas. Bukan berarti ketika kita ada orang lewat kepalanya selalu ke atas lalu kita bilang orangnya sombong, bukan. Tapi ini adalah ekspresi daripada orang-orang sombong ketika mereka merasa paling hebat, paling pintar, paling bisa, batang hidungnya naik ke atas. Maksudnya mereka begitu meninggikan diri. Dan lihat dikatakan Allah tidak akan menuntut. Lihat mereka begitu sombong mengatakan Allah tidak akan menuntut. Artinya apa? Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah Allah itu tidak berdaya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Karena mereka merasa mereka itu punya kuasa. Tak ada yang bisa menggagalkan apa yang mereka mau. Bahkan Allah pun dikatakan Allah tidak akan menuntut. Lihat bagaimana puncak kesombongan mereka itu. Mereka merendahkan Tuhan. Ya, begitu merendahkan dengan mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak akan berbuat apa-apa. Dia tidak akan berdaya. Dia tidak bisa lakukan apapun. Tidak akan menuntut kepada mereka sendiri. Dan mereka akhirnya mengatakan tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Mereka benar-benar menyangkal keberadaannya dan juga kuasanya. Bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dan juga mereka anggap Allah itu tidak ada. Itulah yang ada di seluruh pikirannya di sini. Orang-orang fasik seperti demikian. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir diri mereka. Aku paling hebat, paling pintar, paling bisa, paling berkuasa. Jangankan manusia, Tuhan pun tidak ada di dalam pikirannya. Tuhan pun bagi dia
begitu rendah. Itulah orang-orang fasik dengan kesombongannya yang begitu tinggi. Dan ayat yang kelima dikatakan, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia yang menganggap remeh semua lawannya. Nah, Daud mengatakan orang-orang fasik ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, apa yang mereka lakukan selalu berhasil. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dengan nafsu mereka, selalu mereka dapatkan. Jadi saudara-saudara, jangan heran kalau ada orang-orang di luar sana yang bukan orang percaya, tapi mereka kelihatannya lebih sukses, lebih makmur. Sedangkan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, begitu menderita. Dalam hal kebutuhan saja, untuk makan satu hari, kita harus meneteskan air mata. Mungkin kita pernah kecil hati dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya seperti demikian? Bukankah saya adalah anak Tuhan? Bukankah saya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan? Tapi lihat faktanya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, justru dalam dunia ini kelihatan mereka itu lebih makmur, lebih sukses. Apa yang mereka lakukan, usaha, pekerjaan, kelihatannya berhasil. Sedangkan kita orang-orang Kristen, kita melihat begitu susah. Jadi jangan kita bertanya-tanya. Orang-orang fasik di sini dikatakan selalu berhasil. Tindakan-tindakan mereka selalu berhasil. Firman Tuhan mencatat. Jadi kita jangan terkejut. Dan jangan kita iri hati dengki kepada mereka. Tuhan membiarkan, mengizinkan hal itu terjadi. Dan pada waktunya Tuhan akan menuntut kepada mereka. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat orang-orang di luar sana lebih makmur dalam hal duniawi daripada kita, kita jangan berkecil hati ataupun jangan kita dengki, iri hati kepada mereka. Dikatakan hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Dan Tuhan juga mengatakan setiap orang yang melanggar perintahnya tentunya ada hukumnya, ada hukumannya, ada sanksinya. Ketika orang melanggar perintah Tuhan, ada sanksinya. Tetapi di sini dikatakan hukum-hukum Tuhan itu tinggi sekali, jauh dari orang-orang fasik. Maksudnya adalah walaupun mereka itu tidak ada rasa takut kepada Tuhan, walaupun mereka jelas-jelas melanggar perintah-perintah Tuhan, tapi hukumannya tidak mereka rasakan. Mereka tidak alami. Padahal jelas-jelas mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi seolah-olah tidak ada yang terjadi kepada mereka. Tuhan tidak menghukum mereka. Makanya di sini katakan hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ini juga memberikan kita sebuah pengertian. Kalau kita melihat orang di luar sana juga, kita lihat bagaimana dia cara bekerjanya, berbisnisnya, bagaimana gaya hidupnya. Yang jelas-jelas kita tahu, wah ini orang yang tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi kita melihat kok hidupnya aman-aman saja ya. Dia tidak ada dapatkan sesuatu yang benar-benar menghajar dirinya dari Tuhan. Jangan kita berpikir, jangan-jangan apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada hukumannya. Tidak ada sanksinya. Tapi kita saja yang berpikir, ada hukumannya dari Tuhan kalau saya langgar perintah Tuhan. Jangan kita akhirnya ikut juga. Ataupun kita iri hati dengan mereka. Kok seolah-olah mereka diloloskan begitu saja. Di sini dikatakan oleh Raja Daud, itulah yang dialami oleh orang-orang fasik. Di mana orang-orang ini walaupun begitu jahat, namun hukum-hukum Tuhan itu tinggi sekali, jauh daripada mereka. Artinya Tuhan seolah tidak sentuh mereka, tidak hukum mereka, meskipun mereka melanggar perintahnya. Dan dikatakan, ia menganggap remeh semua lawannya. Ya karena dia tidak mendapatkan hukuman, tidak ada ganjaran, tidak ada akibat dari semua perbuatannya, maka orang fasik ini dia makin meninggikan diri. Bahkan dia merendahkan setiap lawannya, setiap orang yang berhadapan dengan dia.
Dia merasa, wah, dialah yang paling hebat. Jangan-jangan dia juga berpikir, jangan-jangan dia dirinya adalah Tuhan, memanggil dirinya sebagai Tuhan, penguasa. Tak ada yang bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia begitu merendahkan manusia, dan Tuhan pun dia berani hina, dia berani hujat. Itulah orang-orang fasik dengan kesombongannya. Dan yang keenam dikatakan, ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Ada suatu keyakinan 100%, jaminan di dalam dirinya, begitu orang mengatakan begitu pede, begitu yakin bahwa dia tidak akan goyang, tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Dia akan tetap kokoh, bahkan di sini dikatakan tidak akan tertimpa malapetaka apapun. Tidak akan. Kalaupun dia ada dapatkan sedikit kesulitan, tetapi tidak turun-temurun, tidak akan terus-menerus. Maka di sini dikatakan, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun, tidak akan terus-menerus. Sebentar saja bagi dia, saya bisa balikan keadaan. Ada suatu keyakinan di dalam dirinya bahwa dia begitu kokoh, begitu hebat, tidak akan pernah jatuh. Kalaupun sedikit ada masalah, dia bisa selesaikan dengan kuasanya sendiri, dengan kehebatannya, dengan kepintarannya sendiri. Tidak akan terus berlanjut, terus menerus masalah itu. Dia bisa selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ayat yang ketujuh dikatakan, mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam hatinya, yaitu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, begitu meninggikan diri, dia menghujat Tuhan, merendahkan orang lain, dan apa yang keluar dari mulutnya, yang dia ucapkan, sumpah serapa, kutuk, penghinaan, tipu. Bagaimana bisa menjatuhkan orang lain, memperdaya orang lain supaya jatuh, dan dia bisa puas. Dan dikatakan di sini penindasan, kata-kata yang menyakiti orang lain, bukan kata-kata yang baik, yang menghibur, yang memberikan kesejukan. Tidak. Setiap kata-katanya itu begitu kasar, yang benar-benar menyakiti orang lain. Dikatakan menindas, penindasan. Kita bisa dapatkan orang-orang seperti ini di luar sana. Mungkin kita ada kenalan yang kalau kita coba-coba ingat siapa orang-orang yang seperti demikian, yang dimana begitu sombong, dan setiap dia berkata, dia begitu kasar, dia merendahkan orang lain. Mungkin kita bisa dapatkan orang-orang yang pernah kita kenal. Inilah orang-orang fasik. Tak ada sesuatu yang baik yang muncul dari dirinya sendiri. Baik hati, baik pikiran, baik kata-katanya adalah penuh kesombongan dan juga penindasan kepada orang lain. Dikatakan ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Ini berbicara tentang tindakannya di dalam menindas orang-orang lemah. Ayat yang ke-8 dikatakan, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang tak bersalah. Dia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Maksudnya adalah dia pergi ke tempat-tempat orang-orang lemah. Gubuk-gubuk itu menggambarkan orang-orang yang lemah. Tempat orang-orang lemah, bukan orang-orang yang punya kuasa. Kalau orang-orang yang punya kuasa pasti istana, rumah mewah. Tapi ini gubuk-gubuk, artinya orang-orang yang kecil. Dikatakan di sini, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, dan di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Secara diam-diam, dia pergi membunuh orang-orang yang tak berdaya ini. Begitu jahat dan begitu licin.
Dikatakan di sini di tempat yang tersembunyi, di mana orang tidak ada. Jangan sampai ada orang yang tahu. Dia diam-diam pergi melakukan hal yang jahat dengan membunuh orang yang tak bersalah. Inilah yang dilakukan orang-orang fasik ini dengan kesombongan mereka. Dikatakan matanya mengintip orang yang lemah. Yang dia incar, yang dia kejar, yang dia buru adalah orang-orang yang lemah. Dikatakan ia mengendap di tempat yang tersembunyi. Digambarkan seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Begitu ganas. Nah, kita tahu singa itu adalah binatang buas. Dan sejauh ini mengatakan dia adalah raja hutan. Begitu ganas ya singa. Ketika dia berburu, dia akan mengendap ya di semak-semak supaya mangsanya itu tidak melihat lalu lari. Diam-diam. Dan ketika sudah dekat, dia pikir sudah bisa tangkap, barulah dia berlari dan kejar mangsanya itu. Saya ada lihat satu video di YouTube ya, macan tutul ya, ketika dia sedang berburu seekor rusa kecil. Jadi rusa ini sedang makan rumput, lalu datang dia pelan-pelan dia mengendap di semak-semak itu. Ketika rusa coba lihat di sekeliling, dia tenang. Lalu setelah itu rusa dia pikir nggak ada apa-apa, dia kembali lagi makan rumput. Dia baru jalan lalu dia bersembunyi di belakang pohon itu. Setelah itu sudah dekat, barulah dia loncat dan tangkap rusa tersebut. Nah, itulah ya gambaran orang-orang yang jahat ini, begitu licik. Seolah-olah ya tidak ada masalah, diam-diam dia melakukan hal yang jahat ya, untuk menindas dan membunuh orang-orang lemah. Dikatakan ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Memberikan perangkap untuk bisa menangkap orang-orang yang lemah ini. Dan menarik mereka dalam arti apa? Ya, dia menangkap mereka dan membunuh mereka. Dikatakan yang ke-10, ia membungkuk dan menyarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Bagaimana cara berburunya itu? Ya, dikatakan membungkuk, meniarap, lalu barulah jatuh orang-orang lemah itu. Ya, dikatakan dalam cakarnya yang kuat. Itu adalah strategi orang-orang fasik. Bagaimana mereka berburu menindas orang-orang lemah. Dan ayat yang ke-11 kembali dikatakan, ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, dan Tuhan pun tidak akan memikirkan hal ini. Dikatakan, ia menyembunyikan wajahnya. Ya, seolah-olah Tuhan membiarkan begitu saja. Tak ada tindakan yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang-orang fasik ini. Ya, dikatakan di sini tidak akan melihat untuk seterusnya. Dalam arti bahwa selamanya tidak akan pernah ya terjadi apa-apa terhadap dirinya. Nah, ini kembali lagi bagaimana dia begitu yakin karena tidak ada satupun hajaran yang datang kepadanya. Dan dia pikir selamanya tidak akan ada hajaran. Tidak akan ada konsekuensi daripada perbuatannya yang jahat. Jadi saudara-saudara, kita melihat kesombongan orang fasik ini. Di dalam hati pikiran mereka, di dalam ucapan mereka. Mereka begitu merendahkan manusia, memburu manusia, menindas, dan bahkan Tuhan sendiri pun mereka berani menghujat dia, berani mengatakan tidak ada Allah, dan juga merasa yakin pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia mau, dia pasti dapatkan, dan tidak akan ada terjadi apapun selama hidupnya.
Itulah orang-orang fasik begitu bersandar, percaya pada dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam kisah Alkitab, contoh-contoh orang-orang yang begitu sombong. Misalnya kita melihat Raja Sanherib dan anak buahnya. Ini adalah Raja Asyur. Ketika mereka mencoba mengepung kerajaan Israel bagian selatan, yang dipimpin pada saat itu oleh Raja Hizkia. Kita bisa melihat ceritanya di kitab 2 Raja-Raja pasal 19. Anak buah Raja Asyur atau Raja Sanherib, dia datang dan dia berkata kepada anak buah Raja Hizkia, di mana mereka pada saat itu sedang mengepung kota Yerusalem untuk dijatuhkan. Lalu anak buah daripada Raja Asyur ini, dia mengatakan kepada orang Israel, kamu menyerah saja, kamu tidak usah berharap kepada Tuhan. Bayangkan, dia berani mengatakan tidak usah berharap kepada Tuhan seperti kata Raja Hizkia. Kenapa? Tuhan tidak akan bisa melepaskan kalian. Sehebat apa Tuhan kalian itu? Adakah Allah-Allah dari bangsa-bangsa lain yang berhasil luput daripada tangannya Raja Sanherib, Raja Asyur itu? Dia percaya diri bahwa Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitu merendahkan orang Israel dan begitu merendahkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Orang Israel tidak usah pergi berperang, tidak usah. Firman Tuhan mengatakan, maka keluarlah malaikat Tuhan di perkemahan orang-orang Asyur ini, dan mereka dibunuh oleh malaikat Tuhan itu. Berapa banyaknya? 185.000 orang. 185.000 orang. Mayat semua di perkemahan mereka itu. Orang Israel tak perlu berperang. Malaikat Tuhan yang langsung datang berperang dan membunuh 185.000 orang. Lalu bagaimana dengan Raja Sanherib? Dia kembali ke Niniwe, ibu kota Asyur, dan ketika dia berada di tempat sembayang, dia dibunuh di situ. Dia mati. Itulah kesombongan daripada Asyur, Sanherib, dan juga kerajaan. Tapi Tuhan menghukum mereka. Demikian juga Nebukadnezar, bagaimana dia begitu sombong. Setelah dia taklukkan banyak bangsa, dia pikir, wah, dia semua yang dia dapatkan karena kehebatan. Tapi Tuhan menghukum juga dia dengan memberikan dia hati seperti binatang. Selama 7 tahun dia terasing, dia tinggal di padang, dan dia seperti binatang juga makan rumput selama 7 tahun. Dia begitu direndahkan. Sampai nantinya dia mengakui bahwa Tuhan Allah yang maha tinggi. Jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita diberikan pelajaran. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Makanya tema kita adalah hindari kesombongan. Kalau kita sudah mendapatkan banyak hal, dalam hal harta contohnya, jangan kita merasa saya adalah orang yang tidak akan ada kekurangan apapun. Dengan apa yang saya miliki, saya bisa berbuat apapun. Saya tidak akan pernah kesusahan. Saya tidak akan pernah gagal. Karena saya memiliki segala-galanya. Jangan kita sombong. Jangan juga kita berpikir, oh saya pintar. Saya punya kemampuan untuk belajar. Saya punya kemampuan untuk bisa sukses. Dengan kehebatan kita, kita begitu meninggikan diri. Bahkan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa saya dengan kehebatan saya sendiri bisa menjaga kesehatan saya. Apapun yang saya lakukan, saya punya kekuatan. Saudara-saudara, kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Kita harus selalu sadar bahwa apa yang kita capai, apa yang kita miliki, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kita selalu bersyukur
dan selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung pada diri kita sendiri. Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan pada akhirnya adalah kehancuran. Jadi kita harus menghindari yang namanya kesombongan. Kalau kita sudah memiliki, kita bersyukur. Dan kita terus bergantung kepada Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan. Dengan berdoa, bersandar kepadanya setiap hari. Karena apa? Karena orang yang sombong, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan rendahkan pada waktunya. Jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun kita adalah anak-anak Tuhan, tapi ketika kita juga memiliki sifat seolah-olah seperti orang-orang fasik ini dengan kesombongannya, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tuhan juga akan memberikan hukuman pada waktu. Jadi kita selalu merendahkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan kami harus selalu bersandar, merendahkan diri dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak sekali-sekali bersandar pada diri kami, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.